Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Setiawati, kelas 12 akuntansi 2, SMK Kartika 1 Surabaya. Di sini saya akan berpidato tentang pendidikan moral. Bapak dan Ibu serta undangan semua yang saya hormati, pada hari ini kami berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkah yang telah diberikannya, sehingga kami dapat bertemu di tempat ini. Materi vokal yang akan saya berikan bertema pentingnya pendidikan moral. Suatu bangsa dapat dikatakan telah maju jika pendidikan di negara itu maju dan dapat mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan baik untuk kesejahteraan warganya. Untuk alasan ini, berbagai pihak telah melakukan berbagai upaya bersama untuk mempromosikan pendidikan Indonesia. Belakangan ini, kita sering melihat perilaku buruk dari semua elemen masyarakat kita, baik itu kelas menengah, kelas atas, pejabat kita. Perilaku buruk yang mereka lakukan termasuk pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, penipuan, penyalahgunaan narkoba, dan korupsi. Semua perilaku buruk ini telah menyebabkan banyak kerusakan pada negara ini, baik secara moral maupun material. Perilaku buruk ini disebabkan oleh kelemahan moralitas dalam masyarakat kita. Jadi tidak mengherankan jika perilaku itu masih ada dan sulit dilakukan. Salah satu cara atau upaya untuk menguranginya adalah dengan menjaga pendidikan moral. Pendidikan moral itu sendiri adalah pendidikan yang didasarkan pada perkembangan moral siswa, sehingga siswa memiliki moral yang baik di samping memiliki otak yang cerdas. Bapak dan Ibu guru bersama dengan teman-teman yang kucintai, kita tentu menyadari bahwa kemerosotan suatu bangsa dapat disebabkan oleh kerusakan moral warganya. Bisa jadi kerusakan moral yang disebabkan oleh warga itu sendiri yang tidak bisa mengendalikan diri dengan iman dan kesalehan terhadap Sang Pencipta. Selain itu, kerusakan etika juga dapat disebabkan oleh terlalu dibuai oleh acara atau acara TV yang kurang mendidik. Cara yang dapat kita lakukan untuk menerapkan pendidikan moral kepada anak-anak kita adalah dengan memberikan contoh moral yang baik di depan anak-anak kita. Selanjutnya, pengajaran nilai-nilai moral yang juga harus ditanamkan pada anak-anak kita sejak usia dini. Proses pengajaran harus dilakukan semenarik mungkin dan melibatkan anak dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran tentang nilai-nilai moral tidak berjalan satu arah. Anak-anak merasa terlibat dan jauh lebih memahami dalam kaitannya dengan nilai-nilai moral yang harus dihormati. Mungkin proses pendidikan moral yang berlangsung tidak singkat dan mudah, namun hasil yang didapat sebanding dengan proses pendidikan moral yang panjang dan sulit. Untuk ini, kami menerapkan pendidikan moral untuk anak-anak kami mulai sekarang, baik di keluarga, di masyarakat, dan di berbagai lembaga pendidikan. Dengan cara ini, anak-anak kita akan menjadi generasi yang cerdas dan moral yang baik, sehingga perilaku buruk yang sering terjadi belakangan ini tidak dilakukan oleh generasi mendatang. Mungkin hanya itu yang bisa saya tawarkan dalam pembicaraan singkat ini. Dengan segala kerendahan hati, saya meminta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam pidato yang saya berikan. Semoga rahmat dan kesenangannya selalu bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.